Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di ibadah Natal kedua, dan hari ini juga akan dilakukan sakramen baptisan kudus. Kita ikuti sesuai dengan liturgi yang ada di tangan Bapak Ibu. Panggilan beribadah. Kekasih-kekasih Tuhan, Natal sementara kita jalani dalam perayaan, namun Natal juga selalu ada dalam peristiwa hidup, bukan cuma sejarah semata. Di dalam Natal kita menerima anugerah terbesar, yaitu firman yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan berdiam di antara kita. Ialah Immanuel yang menyertai kita kapan dan di mana saja, sebagai bukti kasih yang paling agung dan menjadikan kita berada dalam karya terbesar, yaitu keselamatan telah menjadi milik kita yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita hendak memulai ibadah Natal kedua, maka jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 30 baitnya yang pertama dan ketiga. Selamat datang. Tuhanku yang turun dari surga yang mau, selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam orang majus datang turun bintangnya, mencari Tuhan dan menyembah. Maskemullah dipersembahkan akan hormat raja dan selamatnya. Salam. Bapak Ibu kekasih Kristus, arahkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia damai sejahtera Natal kiranya menyertai jemaat sekalian. Nyanyian rohani 32, ayat pertama, kita memuji Tuhan. Terbit sepucuk taruh di tunggul suku daun. Terbit sepucuk taruh di silakan duduk kembali. Kita ada dalam pujian dan pengakuan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan menolong dan menyelamatkan umatnya, karena ia mengingat akan kasih setia dan rahmatnya yang besar bagi seisi dunia. Kami mohon kiranya Kristus memerintah dalam hati kami, dan Roh Kudus memimpin kami ke dalam kebenaran dan hidup. Amin. Rohani 43 ayat 1 dan 2. Mari puji Juru Selamat. Mari puji Juru Selamat. Haleluya, beroleh rahmat. Nyanyilah dan berilah hormat akan dapat pengasihan Allah, dapat pengasihan Allah, turun dari cakrawala yang lepaskan dari salah, sudah dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru di hari Natal. 1 Korintus 1 ayat 30. Oleh karena Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Jemaat saya undang dipersilakan berdiri untuk kita menerima dan mendengarkan hukum Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan. Rohani tadi ayat 3 dan 4. Alangkah besar kasih-Nya, alangkah besar kasih-Nya, murah suci menepinya, selamat terjadi berinya. Mari nyanyi rame-rame. Mari nyanyi ramai-ramai. Dunia beroleh damai. Ya oleh Yesus yang dinamai Kristus. Silakan kembali. Kita mendengarkan pujian dari Fuga Group Alpha Omega untuk pujian yang telah dipersiapkan, dan Bapak Ibu menyiapkan Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pujiannya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita berdoa. Di perayaan Natal kedua ini, persekutuan jemaat yang boleh berkumpul di rumahmu yang kudus ini hendak mendengarkan firman. Berkati kami semua, tuntun dan pimpin kami sekalian dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti Tuhan punya maksud dan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca bagian ini untuk kita sekalian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila manakah bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan untuk sekalian kita yang dengar dan yang melakukannya. Tuhan Yesus mau bilang kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Haleluya. Ibu Bapa kekasih Kristus, di seputaran sekitar kelahiran Yesus ada beberapa kelompok orang yang senantiasa dalam proses kelahiran Kristus mereka turut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Hal itu dilihat lewat bagian pembacaan ini, karena orang Majus adalah kelompok orang yang paling pintar dalam hal ilmu astronomi ataupun astrologi. Kelompok orang lainnya yang mungkin kemarin dalam pemberitaan firman disampaikan tentang kelompok orang Maria dan Yusuf. Besok hari Minggu kita akan mendengar kelompok orang yang dinamakan gembala. Dan kelompok-kelompok orang ini mewakili kehidupan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Dan kelompok-kelompok orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya keselamatannya untuk dunia ini. Dari kelompok yang paling dalam, paling rendah, yaitu kelompok gembala-gembala, sampai kepada kelompok Maria dengan Yusuf yang adalah perempuan kampung, laki-laki kampung, sampai kepada mereka yang ada dalam kepintaran yang luar biasa, orang hebat,
orang pandai yang disebut sebagai orang-orang Majus. Di kartu-kartu ucapan selamat Natal, di medsos, dalam ucapan-ucapan di baliho maupun juga ucapan di spanduk, orang Majus juga menjadi cover ataupun background dari ucapan-ucapan tersebut. Oleh sebab itu, orang Majus juga menjadi kelompok orang yang sangat penting sekali di dalam proses ketika Tuhan Yesus lahir. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tiga orang ini dia punya asal dari kampung Magai. Magai itu ada di perbatasan antara Irak dengan Iran, dan yang mungkin Bapak Ibu dengar suku Kurdi. Mereka asal dari situ. Dan ketiga orang ini yaitu Artaban, Melchior, dan Gaspar, memang di bagian Alkitab ini tidak cerita bagian itu, tiga nama ini. Tapi sejarah Alkitab, sejarah Pekabaran ini mau menyatakan ketiga orang ini yang berangkat untuk pergi melihat apa yang dinyatakan Tuhan kepada mereka secara khusus dan juga kepada dunia. Dan perbuatan Allah yang muncul lewat pribadi mereka, itulah yang menjadi pelajaran penting bagi kita yang selalu dalam perayaan Natal setiap tahun kita bicara tentang jalan hidup orang-orang Majus ini dan apa yang mereka perbuat. Sampai ketika mereka dituntun oleh Tuhan sampai bertemu dengan juru selamat, hati mereka ada dalam sukacita dengan memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan. Di saat pagi hari ini perayaan Natal yang kedua ini, ada 3 pesan Natal yang hendak kita mau belajar, ambil pelajaran penting dari kisah orang Majus. Pelajaran pertama yang kita lihat adalah tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah. Artinya bahwa apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup manusia selalu dia nyatakan yang terbaik dan terindah bagi hidup manusia. Dan Tuhan Yesus tidak pernah rancang sesuatu yang tidak baik dalam hidup manusia. Dia tidak pernah rancang sesuatu masa depan yang buruk bagi manusia. Tapi dia berjanji untuk menuntun, memelihara jalan hidup manusia dengan baik supaya manusia memperoleh masa depan yang baik dan cerah. Hanya manusia dengan egonya mau ambil jalan sendiri, mau ambil jalan pintas sendiri. Tetapi bagian pesan pertama yang kita lihat hari ini adalah soal di mana tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah. Bapak Ibu, orang Majus ini dong pintar soal barang-barang yang ada di langit. Barang-barang yang ada di langit dengan bentuk model apapun dong, baik itu dong mau bilang bintang Kartika kah, bintang Bidu kah, bintang Pari kah, bintang apa saja, mereka bisa membaca bagian itu berdasarkan apa yang mereka pelajari dalam kepintaran mereka. Situasi yang sedikit berubah di alam semesta, di langit itu, mereka juga bisa memastikan bahwa ini nanti ada proses seperti ini, nanti ini jadi seperti begini, dan itu orang Majus. Karena soal astronomis ataupun juga soal astrologi itu mereka paham baik sekali. Tetapi ketika muncul satu bintang dari timur itu, bintang itu membuat mereka sangat heran, karena ketika mereka membuka semua perbendaharaan kepintaran mereka dalam kepandaian mereka untuk semua hal yang mereka pelajari, tapi tidak mereka dapati seperti yang ini. Dan bagi mereka ini lain dari lain. Dan apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka, betul-betul mereka mencoba untuk mencari dengan melihat nubuatan-nubuatan dari para nabi di perjanjian lama, dan ditemukanlah bagian ini, sehingga ketika mereka dalam rencana mereka ini ingin bertemu dan ingin supaya melihat kegenapan bagian ini, maka mereka mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari bintang tersebut. Dan sudah pasti Bapak Ibu, bintang ini menuju kepada satu kebenaran, yaitu dituntunnya orang Majus ini
kepada juru selamat, sang bayi yang baru lahir. Kalau mereka memakai petunjuk bintang yang lain, kalau orang Majus ini memakai petunjuk alam semesta yang lain, maka mereka akan tersesat. Kalau mereka mencoba untuk melihat yang lain dan tidak memperhatikan petunjuk bintang tersebut, maka mereka tidak akan mendapati apa yang digenapi, apa yang dibuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama itu, yaitu sang Mesias itu. Tapi karena mereka dalam sebuah ketaatan melakukan apa yang diperintahkan ataupun apa yang mereka kehendaki supaya mereka dapat seperti yang diinginkan, maka mereka mengikuti petunjuk daripada bintang tersebut sampai mereka bertemu dengan sang juru selamat. Oleh sebab itu, petunjuk bintang itu menuju kepada hal dalam sebuah kepastian. Dan tuntunan Tuhan bagi sebuah rencana Tuhan bagi para Majus itu ya dan amin dan pasti. Karena apa yang menjadi sebuah rentetan rencana indah Tuhan dibuat Tuhan dengan dia punya karya, dengan dia punya cara bagi hidup manusia masing-masing. Salah satu bagian ini cara Tuhan untuk menuntun manusia orang Majus ini untuk bertemu dengan Tuhan. Itu cara Tuhan. Memang di bagian pertama ini kita belajar bahwa tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi hidup kita selalu saja terjadi dengan caranya Dia, supaya kita bertemu dengan Tuhan, supaya kita boleh memiliki kebaikan, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, karena kita dipimpin, kita dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan punya petunjuk, Tuhan punya tuntunan itu tidak pernah salah, tetapi selalu ada dalam sebuah kebenaran bahwa yang dinyatakan Tuhan itu selalu baik. Kadang-kadang Tuhan bentuk hidup kita, kadang-kadang dalam seluruh perjalanan hidup kita ada hal-hal yang menarik yang Tuhan ajar, Tuhan berlakukan dengan Dia punya cara untuk membentuk kita supaya kita ada dalam sebuah kebaikan. Kita ada dalam sebuah kebenaran, kita hidup dalam kehidupan yang kekal, kita memiliki keselamatan yang kekal. Ketika kita dituntun, ketika kita dipimpin oleh Tuhan, makanya saya kembali katakan, tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah untuk membentuk kita supaya kita memperoleh semuanya itu. Kadang-kadang dengan cara Tuhan bentuk kita, Tuhan tuntun kita harus melewati sebuah proses yang namanya sakit dulu. Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit agar kita memahami, mengerti bahwa kita perlu untuk bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan sakit penyakit supaya kita belajar, supaya menanggalkan ego kita bahwa kita ini hebat, luar biasa dan sebagainya. Tidak. Tapi kita ini orang lemah. Maka itu Tuhan tuntun dan Tuhan izinkan sakit penyakit itu terjadi bagi diri kita supaya kita belajar untuk mengakui kebesaran Dia. Belajar untuk mengakui tentang kemahakuasaannya dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita mengalami sebuah kebaikan, kita harus lewati sebuah proses masalah dulu, pergumulan dulu. Dalam pergumulan persoalan ini ingat bahwa kadang-kadang semua yang terjadi dalam hidup ini karena izin Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau ajar dalam tuntunan ini supaya kita dapat kebaikan, kita dapat damai sejahtera itu, kita dapat sukacita itu. Dan kembali saya katakan, tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah. Dengan gambaran bintang yang menuntun orang Majus, memberikan gambaran kepada kita bahwa petunjuk Tuhan itu bagi kehidupan setiap orang dengan Dia punya cara untuk supaya manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal. Kadang-kadang Tuhan harus izinkan kita harus masuk ke penjara dulu supaya kita dibentuk di sana dan kita keluar menjadi orang yang luar biasa. Dan itulah proses Tuhan membentuk hidup kita supaya kita dituntun, dipimpin untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, dalam proses seperti ini Tuhan mau juga ketika kita semua sudah dituntun oleh Tuhan, mengerti tentang kebenaran Tuhan, mengerti tentang cinta Tuhan, mengerti tentang damai sejahtera Tuhan itu, kita diminta juga untuk menyatakan itu kepada sesama kita dan menuntun sesama kita juga. Karena dengan sebuah prinsip
yaitu Tuhan lebih dulu menuntun saya, maka menyatakan rasa terima kasih dan syukur saya juga harus menyatakan itu kepada setiap orang. Orang bilang bahasanya adalah saya jadi berkat begitu, supaya hidup orang lain juga mengalami sukacita, hidup orang lain juga mengalami kebaikan oleh karena tuntunan itu. Dan kita sekalian yang hidup dalam dunia ini, dalam persekutuan ini, ada hidup untuk saling menuntun satu dengan yang lain, untuk ada hidup dalam sebuah kebaikan. Apalagi dalam tuntunan itu Tuhan mau supaya kita mengerti baik nilai-nilai kekristenan kita. Kita mengerti baik tentang nilai-nilai meyakini Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Oleh sebab itu bagian pertama ini juga mengajak kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis, bahwa tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah, dan Tuhan menginginkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk juga menjadi alat keselamatan bagi anak-anak, dalam menuntun anak-anak ke arah yang Tuhan kehendaki di dalam pimpinan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang Dia berikan hikmat bagi kita orang tua untuk mengajar, menuntun, mendidik anak-anak itu ke jalan yang Tuhan kehendaki, supaya anak-anak itu beroleh kebaikan, anak-anak itu beroleh sukacita, anak-anak itu beroleh masa depan yang baik. Itu semua dari kita orang tua. Hal kedua yang kita lihat, pelajaran atau pesan Natal kedua yang kita lihat adalah perjumpaan dengan Tuhan merubah hidup kita. Ketika Artaban, Gaspar, dan Melchior ini mereka dituntun oleh Tuhan lewat bintang, mereka tiba di rumahnya ataupun tempat tinggalnya Maria dengan Yesus dan bayi Yesus itu. Hati mereka sukacita sekali. Padahal dalam pergumulan perjalanan itu mereka menghadapi banyak hal. Bayangkan jalan dari Irak-Iran itu sampai kepada Yerusalem itu cukup jauh, dan bukan pakai mobil, ini pakai unta. Dan dalam perjalanan itu mereka harus melewati panas, mereka harus melewati dingin dalam proses itu. Tetapi mereka jalani semua itu dengan sebuah harapan harus ada pada tujuan, yaitu bertemu dengan apa yang diinginkan lewat pembuatan para nabi. Dan ketika mereka bertemu, ya sukacita sekali, karena perjalanan mereka jalani walaupun jauh, tetapi mereka bertemu dengan apa yang mereka inginkan. Dan dalam proses pertemuan itu ada hal yang luar biasa terjadi, adalah sebuah proses perubahan yang ada dalam diri dan hidup Melchior, Artaban, dan juga Gaspar ini, yaitu mereka tidak banyak bicara banyak, tetapi yang mereka punya, yang mereka bawa, yang mereka miliki, mereka persembahkan itu kepada Tuhan. Mereka bawa itu kepada keluarga Yesus. Apapun itu, bagian pembacaan kita hari ini dalam ayat yang ke-11 itu bilang kepada kita bahwa ketika mereka bawa mazmur dan kemenyan itu, mereka kasih kepada Yesus, mereka kasih kepada Yesus dan Maria. Mereka bukan kasih setengah-setengah, tapi mereka kasih apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki saat itu, mereka berikan kepada keluarga ini. Dan ini akibat karena perjumpaan itu, karena sukacita itu. Dalam tuntunan Tuhan untuk mereka akan memiliki sukacita dan kebaikan itu, dan ketika dalam tuntunan itu perjumpaan terjadi, pengenalan terjadi, akhirnya ada perubahan terjadi dalam kehidupan daripada ketiga orang Majus ini, dan mereka bisa memberikan yang terbaik. Mereka bukan beri dengan setengah-setengah hati, mereka bukan beri dengan terpaksa. Bayangkan Bapak Ibu, kemenyan dan emas ini bukan barang murah, tapi menurut skala orang Yahudi saat itu ini barang mahal, barang mahal sekali. Tapi bagi mereka tidak peduli nilai kemahalannya, tetapi yang ada pada diri mereka adalah yang saya bisa berikan, yang kami bisa berikan itu yang kami berikan, karena sukacita sekali, karena kami dipimpin oleh Tuhan, karena kami dituntun oleh Tuhan, dan kami boleh bertemu dengan apa yang orang bicara-bicara itu, nubuatan dalam perjanjian lama itu, dan kami bisa bertemu saat ini, dan itu menjadi hal yang menyukacitakan hati mereka. Di bagian ini kita belajar bahwa
dalam tuntunan Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Pasti ada perjumpaan-perjumpaan pribadi yang kita alami bersama dengan Tuhan dengan cara Tuhan. Dan dalam proses perjumpaan itu yang diinginkan Tuhan bukanlah pengetahuan kita, bukanlah kita mengetahui Tuhan, tapi yang Tuhan minta adalah pengenalan akan Dia. Pengetahuan dengan pengenalan beda-beda tipis Bapak Ibu. Pengetahuan dan pengenalan sedikit berbeda. Yang diminta Tuhan adalah pengenalan, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan hanya sekedar ini saja, intelektual kita saja, tahu ini. Tapi pengenalan itu masuk sampai kepada hati. Soal bagaimana merasakan, bagaimana mendalami, dan bagaimana mengalami. Itulah pengenalan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam perjumpaan itu. Perlu ada pengenalan itu, bukan sekedar saja kita tahu siapa itu Tuhan itu, tapi yang perlu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan itu secara pribadi. Dan ketika kita kenal secara pribadi, Bapak Ibu akan merasakan bagaimana Tuhan merubah kehidupan Bapak Ibu. Karena memang pengenalan itu kita tahu dengan benar dalam pengenalan kepada Tuhan akan Yesus Kristus. Dan akibat daripada pengenalan itu, maka kita mampu untuk dapat melakukan yang diinginkan oleh Tuhan. Saya tahu Bapak Ketua Bangkali, tapi saya tidak kenal dia. Saya tahu dia wakil ketua, dia juga polisi. Saya tahu dia secara intelektual dia, tapi saya tidak kenal dia. Bagaimana caranya saya supaya saya kenal dia? Saya tidak kenal dia karena dalam prinsip adalah dia punya rasa suka terhadap sesuatu, saya tidak tahu. Dia mau ini, saya tidak tahu, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya saya bisa untuk kenal dia? Salah satu caranya adalah saya harus hidup dengan dia, saya harus tinggal dengan dia, saya mempelajari apa yang dia jalani dalam hidup dia setiap saat. Dan ketika saya tahu semuanya itu, maka saya kenal dia secara pribadi dan baik. Dan yang dia mau, yang dia inginkan, saya akan ikuti, saya akan lakukan seperti yang dia inginkan. Dan itulah prinsip dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Bukan kita tahu saja Tuhan. Kalau tahu semua anak kecil sampai orang dewasa pun juga tahu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ini pengetahuan. Tapi bagaimana kita meresapi, bagaimana kita mengenal secara pribadi, itu yang perlu ada dalam diri ini. Dalam pengenalan kita kepada Tuhan akibat perjumpaan itu. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Seperti tadi, tinggallah hidup di dalam Tuhan, lakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita sekali yang Tuhan akan nyatakan bagi hidup kita. Dan bagian ini juga kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis. Tolong ajar anak-anak, bukan sekejar anak-anak saja, tapi kita juga mendidik anak-anak. Kembali saya mengatakan, mengajar mendidik beda tipis saja. Mengajar kita transfer ilmu saja, tapi mendidik mentransfer ilmu dan memberi contoh tentang apa yang kita katakan, tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita bicarakan, supaya anak-anak itu, anak-anak zaman sekarang itu anak-anak copy paste. Anak-anak yang copy orang tua kelakuan, pasti di tempat lain, pasti juga di tempat hidup keluarga. Kemarin saya bilang untuk Bapak Ibu tuh, salah satu bagian. Ada satu bagian lagi, contoh. Bapak karena capek, jadi Bapak bilang tuh anak-anak, ngomong kecil-kecil. Sebentar kalau Bapak tua datang, bilang Bapak karena mengantuk jadi bangun, nanti bilang Bapak ada keluar. Bilang Bapak ada keluar ya. Oh ya sudah. Tidak berapa lama begini Bapak tua datang. Ada Bapak kah? Anak bilang apa? Anak kecil-kecil polos saja tuh. Bapak tua. Bapak tadi bilang Bapak tidur, tapi Bapak bilang Bapak ada keluar. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu saya tidak tahu, mungkin punya pengalaman kah? Tetapi ini semua anak-anak juga seperti begitu. Kadang-kadang langsung tak, aduh, itu teguran Tuhan bagi kita orang tua. Anak-anak kita di copy paste. Anak-anak sekarang luar biasa.
Tom baru ada di G. Kadang-kadang seperti itu. Oleh sebab itu dalam hal soal iman, kita perlu mendidik anak untuk mengerti Tuhan dengan baik. Seperti yang kemarin saya cerita kepada Bapak Ibu yang bawa anak-anak untuk dibaptis. Ajar anak-anak pergi sekolah minggu, tapi Bapak dan Mama pemalas pergi sembahyang. Hari Minggu pergi sembahyang, tapi Bapak pergi rawaran di tungku sana. Mama dah dulu dia lihat jaring-jaring sepanggal-sepanggal ini. Pada suruh anak-anak pergi sekolah minggu, tapi datang waktu jam 9 pagi tenggunya, udah jalan keluar. Anak dia tuh kopi pertama, kembali dia besok-besok lagi kopi semua kopi selesai. Jangan heran kalau satu saat kalau umpamanya kita bentak anak bilang pergi sekolah minggu sana, anak-anak pemalas ini. Jangan heran anak-anak bilang Bapak juga pemalasmu. Jangan heran bagian itu, karena memang kopi, anak-anak kopi bagian itu, dan kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Suruh anak-anak pergi sembahyang pada Bapak dan Mama pemalas sembahyang. Di bagian ini tidak boleh, karena ketika bagian ini kita ajar, anak-anak itu lihat, dan kemudian anak-anak mau lihat profil Bapak dan Mama. Kalau profil Bapak dan Mama itu menurut mereka tidak pas seperti yang kakak pengasuh ajar, Alkitab bicara, nanti lo cari profil itu kepada yang lain, ke bapak tua yang baik, ke mama tua yang baik, om tante yang baik. Lo ambil profil itu masuk ke dalam doku kehidupan. Lo tidak ambil bapak dan mama punya profil, tapi lo ambil yang baik yang ada di ini. Sehingga anak-anak bilang, saya lebih baik tinggal di sapu bapak tua, saya lebih tinggal di sapu om, dia lebih sayang saya daripada bapak dan mama. Jangan sampai anak-anak keluarkan kata-kata seperti begini, karena memang kita belum ada pada tahap mendidik anak-anak. Kita hanya ada pada tahap mengajar anak-anak. Apalagi dalam soal pengenalan kepada Tuhan, itu penting. Hal terakhir yang kita lihat adalah perubahan sikap hidup dari yang lama kepada yang baru. Bayangkan dari Irak itu, dari Magai itu, mereka harus jalan menuju ke Yerusalem dalam tuntunan bintang itu. Dalam perjalanan untuk masuk Yerusalem, mereka harus lapor diri ke Herodes. Herodes memang ada raja pada saat itu, bagus sekali dia bicara. Dia luar biasa dia bicara kepada orang-orang Majus saat itu, seperti ayat 8. Pergi dan selidikilah dengan sesama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes berbicara ini. Tapi apakah Herodes mau menyembah Tuhan? Tidak. Ini yang dong bilang kejahatan bungkus dengan kata-kata baik. Ini yang dong bilang kelakuan tarbiyat terbaik itu takut. Herodes dengan semua orang-orang saat itu takut. Jangan-jangan dia punya jabatan itu digegerkan oleh raja yang baru datang ini, Mesias yang baru datang ini. Maka itu dia bilang, kalau kamu suka ketemu sedikit baik-baik, nah saya akan mau datang menyembah, bukan menyembah yang dia akan lakukan, tetapi pembunuhan yang dilakukan. Dan macam-macam kehidupan ketidakbenaran, kecemasan akibat takut hilang jabatan, dan kejahatan yang ada pada diri Herodes itu, yang dia bungkus dengan kata-kata bagus itu. Tetapi dalam tuntunan Tuhan, orang Majus tidak lagi untuk kembali kepada Herodes lapor, tapi menurut cerita ayat 12, dalam mimpi diperingati, mereka mengambil jalan lain. Artinya ketika kita ada dalam pengenalan kepada Tuhan, kita akan mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan dalam proses seperti itu kita ada dalam pengenalan kepada Tuhan, maka kita belajar untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, cara-cara kehidupan kita yang tidak melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kita sekarang ada dalam sebuah proses yang baru, yaitu mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Herodes adalah gambaran daripada nilai kejahatan. Herodes adalah gambaran dosa manusia yang Tuhan mau supaya manusia tinggalkan cara hidup yang lama dalam kejahatan itu ketika dia kenal Tuhan sebagai Tuhan, sebagai juru selamat setiap pribadi, dan mengikuti jalan yang baru, yaitu jalan pertobatan. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita manusia,
supaya kita memiliki dalam pengenalan kepada Tuhan, memiliki kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita buat dosa-dosa terus susah juga. Bapak Ibu, domba dengan babi ini berbeda. Yang namanya binatang berbeda. Bapak Ibu, kalau domba dengan babi, di depan ada lumpur. Domba itu kalau dia terperosok masuk ke lumpur, dia tinggal lama atau tidak? Tidak tahu. Dia cepat-cepat keluar karena dia punya bulu-bulu ini. Karena air lumpur kena dia bulu-bulu, maka akan memberatkan dia punya badan tubuh. Dan akhirnya akan membinasakan dia, akan membuat dia hancur ataupun mati karena berat. Maka itu dia akan cepat keluar dari lumpur itu. Tapi babi bagaimana? Babi kalau masuk lumpur, suruh dia keluar, terus dicari air bersih, tak ada, masuk lagi, lumpur lagi, main dia puas, keluar lagi. Ciri hidup orang Kristen kadang-kadang model dua seperti begini. Ada orang yang mengakui perbuatan dosanya dan tidak mau kembali lagi untuk melakukan dosanya. Tapi ada orang yang melakukan dosa, minta ampun, melakukan dosa, mulai masuk, keluar minta ampun, masuk lagi. Bapak Ibu, di bagian ini firman Tuhan yang Rasul Paulus bilang, ingat, Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Di bagian ini kita belajar untuk supaya ketika ada dalam perbuatan dosa, mari kita akui semua perbuatan dosa itu, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan ketika kita memiliki kehidupan yang kekal, hari ini kita boleh merayakan Natal yang kedua, kita ada dalam sukacita itu, dalam kebahagiaan itu. Orang Majus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan sebuah kebaikan untuk rencana keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Dan lebih khusus lagi bagi kita hari ini yang boleh merayakan Natal kedua ini, dan Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis, kita percaya dalam tuntunan Tuhan sehingga kita ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, dan dalam perjumpaan itu ada perubahan yang terjadi bagi hidup kita untuk kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam proses sakramen pembaptisan kudus. Oleh sebab itu sebelumnya saya akan membacakan alasan dari pembaptisan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dengarkanlah pengajaran pembaptisan kudus. Ada 3 hal pokok besar yang diberitahukan kepada kita dalam pembaptisan kudus, ialah pertama, Tuhan menyucikan kita. Kita bersama anak-anak kita telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang kudus sebelum kita menjadi baru dan disucikan. Pembaptisan dengan air menunjukkan kecemaran jiwa kita supaya kita merendahkan diri dan mengaku dosa, serta menyerahkan diri kepada Tuhan untuk disucikan, sebab kita tidak dapat menyucikan diri kita sendiri. 2. Dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembaptisan kudus mengajar kita bahwa pembaruan jiwa kita dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian kita masuk ke dalam persekutuan hidup dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah yaitu Bapa menerima kita menjadi anaknya, dan Ia memelihara serta menjagai kita. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah membagikan kehidupannya yang suci, dan dengan demikian dosa telah dibapuskan dengan darahnya, dan kita pun menjadi suci dan bebas dari dosa di hadapan Allah. Roh Kudus menyertai dan bekerja di dalam hati kita, mengganti semangat duniawi. Oleh kuasa Roh Kudus kita tetap bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serta bersaksi kuat di dunia ini sampai waktu Ia datang kembali. 3. Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan kita. Pembaptisan kudus mengajar kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar suatu perjanjian. Allah itu setia adanya, oleh sebab itu kita harus setia. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Jika oleh kelemahan kita jatuh dalam dosa, janganlah kita tinggal saja dalam dosa.
Haruslah kita ingat akan perjanjian kasih karunia itu dan pulang kepada Allah yang memanggil kita. Dan menjadi penghiburan besar bahwa Bapa di surga hendak menyambut anak-anak ini ke dalam keselamatan. Hal ini jelas dalam kata-kata Petrus pada hari raya Pentakosta. Sebab bagi kamulah janji kita dan bagi anak-anakmu lah dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus suka anak-anak dibawa kepadanya. Ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya kepada mereka dan memberkati mereka. Yesus suka dipuja dan dipermuliakan oleh anak-anak. Seperti kata-kata dalam Mazmur 8, dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan. Di dalam jemaat Tuhan, anak-anak kecil turut dipanggil bukan sebagai orang yang di luar, melainkan sebagai orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Dengan demikian anak-anak kita yang muda bukan saja anggota keluarga kita, tapi juga anggota keluarga Tuhan. Atas dasar ini maka anak-anak itu bersama-sama dengan jemaat menjadi suatu tanda dalam perjanjian baru di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana anak-anak Israel menjadi tanda dalam perjanjian lama oleh sunat. Satu hal yang tidak boleh kita lupa bahwa kasih karunia Allah dan sayang Tuhan dalam Yesus Kristus hendak memimpin kita dengan anak-anak kita kepada tobat. Tuhan Allah memanggil kita tiap-tiap hari untuk menurut Dia dengan iman. Tidak boleh kita hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia yang sudah disalibkan dan bangkit untuk kita. Oleh sebab itu anak-anak kita minta dibaptis bukan sebab suatu kebiasaan belaka dan karena pikiran dan ketakutan sia-sia. Pembaptisan itu tidak menjamin keselamatan anak-anak kita dan memberikan kepada mereka kehidupan kekal. Yesus Kristuslah yang telah memberikan kepada anak-anak kita selamat dan kehidupan. Kita menjadi miliknya oleh sebab iman yang sungguh. Kita minta anak-anak kita dibaptiskan sebab kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dari permulaan kita dapat memanggil anak-anak itu dengan nama Tuhan kepada iman dan penurutan. Kita tidak tahu kapan anak itu mulai mengerti tentang arti baptisannya. Hanya Tuhan yang tahu. Ibu bapak dan jemaat bersama-sama mendidik anak-anak itu kepada pengajaran dan peneguran Tuhan yang terang bagi anak-anak dan menjadi contoh bagi anak-anak itu dengan kelakuan yang suci. Dengan demikian anak-anak itu tidak hilang atau sesat oleh kesalahan dan kelalaian ibu bapak, melainkan dia akan mengaku Dia yang namanya menjadi dasar pembaptisannya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami minta daripadamu, terimalah anak-anak ini oleh kasih karunia-Mu. Kami bawa dan menyerahkan anak-anak ini kepadamu supaya mereka menjadi anak-anak-Mu. Sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah melepaskan dan menebus mereka. Berilah oleh kuat kuasa Roh Kudus anak-anak ini akan bertambah besar dan lahir batin, dan mereka diteguhkan dalam hal percaya, harap dan kasih, dan nantinya pada akhirnya mereka hidup dengan Dikau dalam kehidupan yang kekal. Engkau memberkati orang tua, memberkati anak-anak yang hendak dibawa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari pengajaran tentang pembaptisan kita mengerti bahwa pembaptisan itu adalah amanat Allah demi menghibur kita dan anak-anak kita, dan juga meneguhkan dan meluaskan gereja Kristus. Sekarang Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis undang berdiri dan menjawab secara sungguh dan terang agar menjadi nyata bahwa saudara minta pembaptisan kudus bagi anak-anak ini dengan mengaku semuanya dengan dua pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bertanya kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis. Pertama, adakah saudara-saudara percaya bahwa jalan selamat itu kita tahu hanya dari Alkitab? Dua, adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara akan mengajar anak-anak ini jalan selamat pada waktu ia berakal budi? Apakah jawab Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu jemaat saya undang bangkit berdiri. Dan jawabannya sama seperti yang dijawab oleh Bapak Ibu yang membawa anak-anak dibaptis. Jawaban itu pun juga yang diberikan, bahwa kami mengaku dan berjanji dengan sepenuh hati. Saya bertanya kepada jemaat, adakah saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat hingga saudara-saudara menerima mereka di dalam jemaat? Dua,
Adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara akan menjadi contoh bagi anak-anak ini pada jalan yang benar? Apakah jawab ibu bapak jemaat sekalian? Ya, kami mengaku dan berjanji dengan sepenuh hati. Apakah jawab bapak ibu sekalian? Ya. Terima kasih untuk pengakuan dan janji bapak ibu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak ibu yang bawa anak-anak dibaptis tetap berdiri dan mengikuti antrian untuk pembaptisan, dan kita akan melakukan proses pembaptisan saat ini.
mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah menyucikan kami dan anak-anak kami dengan darah anak-Mu yang kekasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami minta pimpinan dan kuatkanlah anak-anak itu oleh kuasa Roh Kudus seumur hidup mereka. Kuatkanlah juga orang tua dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya mereka dapat memimpin anak-anaknya sebaik-baiknya. Berilah orang tuanya tiap-tiap hari memberi contoh dengan kelakuannya suci, supaya si jahat itu jangan mendapat kuasa atas anak-anak ini. Kiranya anak-anak ini menjadi saksi-saksi-Mu yang setia dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya undang bagi berdiri untuk kita akan mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan mengiringi pemberian persembahan syukur kita, saudara-saudara, sebagaimana para majus telah memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus saat dipalungan berupa emas, kemenyan dan mur, maka marilah sekarang kita pun diajak dalam iman untuk memberi dari kerelaan kita kepada Tuhan sebagai respon atas firman yang boleh diperdengarkan kepada kita. Sambil persembahan syukur kita bawa ke tempat di depan di palungan yang telah disediakan. Nyanyian rohani nomor 44, kita akan menyanyi ayat pertama dan seterusnya. Kita ada dalam pengaturan supaya untuk memberi kepada Tuhan lewat persembahan teratur. Bapak Ibu sebelah kiri saya akan mendahului semuanya itu, baik yang ujung maupun Bapak Ibu yang di sebelah kiri depan saya. Untuk memulai pertama dan selanjutnya Bapak Ibu di sebelah kanan saya, tapi akan dimulai oleh majelis jemaat. Nyanyian rohani nomor 44. Putri Sion bergemar sorak. Putri Sion bergemar. Silakan Bapak Ibu. Sorak Yerusalem. Kau
mendoakan persembahan syukur kita. Yesus sumber hidup ini, Putra Natal, yang telah menjadi manusia dan hidup bersama kami manusia, bahkan tinggal menyertai kami seperti janji-Mu lewat kuasa Roh Kudus. Kami datang dalam persekutuan peribadahan Natal kedua, menyembah, bermazmur bagi-Mu, menghormati kebesaran-Mu, dan melantunkan pujian untuk kebesaran kuasa. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah dalam pesan Natal di Natal kedua ini. Tuhan berkati kami semua yang ada hadir. Tuhan tolong kami semua ketika kami ada dalam beban berat, pergumulan persoalan hidup rumah tangga kami masing-masing. Kasih jalan keluar bagi kami sekalian. Kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis. Berkati keluarga-keluarga ini. Berkati ibu bapak dalam seluruh aktivitas kerja mereka, supaya mereka tidak hanya mengajar tapi sekaligus mendidik anak-anak mereka dalam pengenalan kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, kuatkan mereka para orang tua, mampukan mereka, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, dan kasih mereka berkat-Mu Bapa. Begitupun juga anak-anak kami yang telah dibawa dalam pembaptisan, telah dimeteraikan dalam kuasa-Mu, dalam nama-Mu Bapa, dan mereka dalam hubungan, dalam ikatan janji bersama dengan Engkau. Tuhan, perhatikan anak-anak ini, berkati masa depan mereka, berkati hidup mereka, buat mereka menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus bagi para penatua dan samas yang bekerja dan melayani dalam ibadah ini. Tuhan, berkati mereka semua, jaga dan pelihara dalam kuasa-Mu, dan tetap berikan kepada mereka kekuatan ekstra karena banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Mampukan mereka. Ketua jemaat kami serahkan kepada Tuhan untuk diberkati, kasih hikmat dalam kepimpinannya bersama dengan teman-teman PMJ. Tuhan, tolong mereka dalam kebersamaan. Terima kasih Tuhan Yesus, pengirim puji yang sudah melayani, dan tim multimedia yang luar biasa Tuhan hadirkan, dan Tuhan nyatakan terbaik bagi mereka. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa, dengan apa yang Tuhan kasih bagi mereka. Saat perayaan Natal kedua ini juga pun kami berdoa bersama dengan keluarga yang berduka cita untuk kehilangan orang anak yang mereka kasihi. Tuhan, hamba minta kepada Engkau adalah Allah yang adalah Immanuel, sertai dan bimbing mereka, beri penghiburan dan kuatkan mereka, mampukan mereka untuk mengerti jalan Tuhan, mampukan mereka untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan berikan kepada mereka kekuatan untuk menanggung duka cita dan kesedihan. Balut mereka dengan kuasa-Mu Bapa, dan ibadah pelepasan dan pemakaman kami serahkan kepada Tuhan untuk diberkati dan disertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama dengan persekutuan saat ini, kami pun juga telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Kau berkati semua pemberian kami yang telah kami bawa di palungan. Kau berkati bahwa persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga Mauri yang boleh mengucap syukur dan memberikan pengucapan syukur mereka, karena hari ini anak terkasih Lesian Velang Mauri boleh berusia 1 bulan, dan untuk pertama kalinya mereka bawa ke rumah Tuhan. Tuhan, berkati anak kekasih ini, berkati keluarga Bapak Ibu, dan berkati semua yang diinginkan dan diharapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih para janda duda yatim piatu, para lansia dalam jemaat itu. Tuhan juga berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang ada dalam keadaan hilang pengharapan Tuhan kasih kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Para petugas keamanan yang mengamankan situasi peribadahan sekitar malam kudus sampai tahun baru, baik secara khusus Polri, polisi maupun tentara, Tuhan berkati mereka semua, kasih mereka kekuatan, kemampuan, kesabaran ketika mereka mengamankan situasi kondisi sekitar peribadahan malam kudus dan Natal. Terima kasih Tuhan Yesus. Usai ibadah ini kami akan kembali dalam kesibukan kami masing-masing, sertai perjalanan pulang kami, dan tibakanlah kami dengan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rohani 45 ayat 1, 3 dan ayat 4 kita akan nyanyikan. Ayat 1, 2 dalam keadaan duduk dan ayat 4 dalam keadaan berdiri.
Berbagilah dalam damai sejahtera Natal. Ajarlah anak-anak ini jalan selamat, dan kabarkanlah berita Natal kepada sesamamu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus Putra Natal, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Natal Voi, Shalom, Onomi, Remai. Shalom. Bapak Ibu, sekali lagi kami minta perhatian untuk beberapa hal penting yang sebenarnya sudah disampaikan dari beberapa hari yang lalu, tapi juga kami terus menyampaikan kepada anggota jemaat untuk sama-sama mengetahui dan juga bisa menyampaikan kepada anggota jemaat yang lain yang belum hadir atau belum mengambil bagian dalam ibadah-ibadah. Sebelum kami menjalankan atau menyampaikan beberapa hal penting, kami atas nama majelis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nafi Kastanya yang sudah memimpin ibadah di Sabtu di Natal kedua. Tuhan berkati Bapak Pendeta di dalam pelayanannya, tapi juga dalam tugas sebagai Sekretaris Klasis Sentani. Tuhan berkati Bapak Pendeta, dan juga ucapan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah melaksanakan tugasnya untuk mengadakan atau live streaming. Tuhan berkati, dan juga pemain organ Saudara Paul Mokai, Tuhan berkati, dan satu pujian yang sudah dilakukan di pagi hari ini, Tuhan berkati, yaitu Alpha Omega. Yang berikut ada beberapa hal. Yang pertama menyangkut dengan ibadah atau beberapa kegiatan yang akan berlangsung dari hari ini sampai tanggal 1. Ya, Bapak Ibu, hari ini jemaat kita dan Bapak Ibu yang posisinya datang dari atas tapi juga yang dari bawah ke gereja sudah melihat atau lihat ke sini ada bendera di tengah jalannya. Hari ini keluarga jemaat kita dalam keadaan duka, keluarga Bapak Yanto Mokai atau Kepala Kampung Yahim yang saat ini dalam keadaan duka. Untuk itu majelis minta perhatian bagi anggota jemaat yang tidak anaknya dari Bapak Yanto Mokai yang tidak berkeberatan atau tidak ada kegiatan lain bisa mengambil bagian dalam ibadah dalam keluarga, tapi juga dalam pemakaman. Yang berikut hari Minggu, besok hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 ibadah Minggu pagi, dan pada sore hari ibadah Natal Par, dan Natal Par ini akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna. Dan pada minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa Par akan mengadakan Natal, dan Par meminta partisipasi dari orang tua untuk mendukung Natal Par. Yang berikut hari Senin 28 Desember 2020 ibadah Natal Jemaat. Dan untuk Natal Jemaat ini yang bertanggung jawab adalah panitia Hari Besar Gerejawi, dan rencana rapat bersama panitia dan majelis pada hari ini, hari Sabtu
di rumah keluarga Bapak Boseret, apa sebetulnya di PTN Gajah Mada. Minta maaf, di Dobon Solo. Minta maaf. Di PTN Dobon Solo, dan rencananya sebenarnya di ketua jemaat, tapi karena keluarga Bapak Boseret mengundang majelis, untuk itu kami minta panitia HBG untuk hadir ambil bagian dalam kebersamaan dari keluarga, tapi juga setelah kebersamaan ini dilanjutkan dengan rapat bersama panitia dan majelis. Yang perlu warga jemaat ketahui, di Natal jemaat majelis minta perhatian untuk Natal jemaat ini seragam yang digunakan berwarna hijau. Jadi semua yang temanya hijau, jadi apa saja boleh hijau, yang penting tema hijau. Hijau ya, tapi jangan rambutnya dikasih warna hijau ya. Tapi temanya hijau. Jadi jangan sampai anak-anak muda kasih warna hijau rambut lagi. Ya, tema hijau. Ya, silakan tertawa selesai dulu. Ya, sudah. Ya, kami lanjut. Ya, nanti kalau masih bertanya dengan hijau-hijau, silakan tanya ke majelis. Tapi hanya catatan saja, rambut tidak hijau. Ya, kami lanjut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 ibadah kunci tahun. Dan sudah kami sampaikan di Natal pertama, di ibadah kunci tahun majelis akan menyiapkan 12 karton. Dan 12 karton itu ada tulisan setiap bulan. Di satu karton 1 bulan lahir. Dan majelis akan membagikan amplop berdasarkan keluarga. Jadi bulan, kalau dalam satu keluarga ada berapa anak yang kalau seandainya lahir semua di 1 bulan atau Januari dari 5 anak, berarti 5 amplop yang keluarga ambil. Tapi tidak mungkin ya. Jadi setiap anak dan setiap keluarga mengambil amplop sesuai dengan yang ada di dalam rumah. Tidak hitung apa ya, hanya orang saja. Ya, jangan sampai hitung yang keluarga seperti binatang peliharaan juga tidak masuk. Kalau seandainya di rumah itu ada oma opa, ambil lagi oma opa punya amplop juga. Dan majelis akan menyiapkan ya, Bapak Ibu tinggal di rumah saja, nanti majelis antar seperti kemarin di Malam Kudus. Jadi majelis akan antar ke rumah-rumah. Kalau seandainya ada yang terima, silakan kasih tahu berapa banyak amplop. Jangan sampai majelis pergi hanya ambil 1, padahal di situ ada 5 atau 6. Jadi kasih tahu ke siapa yang ada di rumah. Kalau seandainya majelis pergi ke rumah, kasih tahu majelis saya mau ambil amplop seperti ini. Gitu ya, jangan ambil 1 karena nanti dalam ibadah tidak ada lagi yang ke belakang untuk minta amplop lagi. Ya, dan di amplop itu ada tulisan nama dan bulan lahir. Jadi tulis bulan lahir itu juga jadi data untuk majelis bahwa di dalam keluarga mana yang bulan-bulan ini lahirnya. Itu. Tapi di bagian bawah ada jumlah, jangan ditulis jumlah yang Bapak Ibu berikan. Hanya ingat-ingat saja. Nanti majelis hitung dan majelis tulis di amplop itu juga jumlah yang Bapak Ibu berikan. Yang berikut, hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 ibadah awal tahun baru atau ibadah tahun baru 2021, dan ibadahnya akan berlangsung di jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu yang nanti tanggal 31 capek-capek, ingat bahwa tanggal 1 itu ada ibadah. Jangan sampai tidur baru lewat tanggal 1 ibadah lagi. Yang berikut, untuk keluarga yang hari ini anaknya dibaptis, setelah ibadah bisa perwakilan ke belakang untuk mengambil surat baptisan. Sudah ditandatangan tapi Bapak Pendeta belum tanda tangan, jadi nanti bisa antri di belakang. Setelah Bapak Pendeta tanda tangan langsung ambil. Gitu ya. Sudah. Jadi nanti ada yang nanti
Ya, nanti wasek nanti pegang di depan dan Bapak Ibu pegang tangan dan ambil. Dan sekali lagi kalau ada koreksi bisa sampaikan ada kesalahan. Tapi kami yakin itu semua sudah aman itu. Tapi kalau ada yang salah silakan sampaikan supaya majelis bisa buat yang baru lagi. Yang terakhir kehadiran jemaat, laki-laki dewasa 34 orang, perempuan dewasa 60, anak laki-laki 20 orang, anak perempuan 24 orang, berjumlah 138 orang yang hadir pada ibadah Natal kedua. Ya, demikian beberapa penyampaian. Atas nama majelis jemaat kami menyampaikan terima kasih. Onomi Raimai. Ada mobil bukan mobil. Besok sudah ya? Harus barang. Lagu singkat saja, sudah nyanyi di rumah juga.